Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas prediksi soal penilaian akhir tahun pelajaran PPKN kelas 8 kurikulum 2013. Langsung masuk ke pembahasan. Soal nomor 1. Pada masa penjajahan Belanda, Belanda telah membentuk tingkatan masyarakat berdasarkan golongan. Adapun golongan yang paling tinggi menurut pemerintah Belanda adalah A. Eropa, B. Australia, C. Asia, atau D. Pribumi. Dan jawaban yang tepat adalah A. Eropa. Soal nomor 2. Sistem pengajaran yang diberlakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Formal dan non-formal, B. Dasar dan menengah, C. Umum dan kejuruan, atau D. Dasar dan atas. Jawaban yang tepat adalah C. Umum dan kejuruan. Soal nomor 3. Sekolah kejuruan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai calon pegawai pemerintah pribumi yang ada di Indonesia adalah A. Hollands Indische Quick School, B. Hugere Quick School, C. Osvia atau D. Stovia. Dan jawaban yang tepat adalah C. Osvia. Soal nomor 4. Organisasi Budi Utomo merupakan tonggak awal sejarah kebangkitan nasional. Organisasi ini merupakan inisiatif dari A. Muhammad Suwarno, B. Muhammad Yamin, C. Muhammad Hatta, atau D. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan jawaban yang tepat adalah D. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Soal nomor 5. Mahasiswa Stovia seperti Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo membentuk sebuah organisasi bernama Budi Utomo bertempat di Jalan Abdurrahman Soleh nomor 26 Jakarta, tepatnya pada tanggal A. 21 Juni 1928, B. 20 Mei 1908, C. 21 Mei 1908, atau D. 1 Juni 1945. Dan jawaban yang tepat adalah B. 20 Mei 1908. Soal nomor 6. Organisasi Budi Utomo mempunyai visi dan misi untuk fokus pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya, sedangkan dalam bidang politik tidak terlibat. Hal ini membuat kekecewaan dari sebagian anggota Budi Utomo, terutama kaum pemuda. Di antaranya adalah A. Cipto Mangunkusumo, B. Muhammad Hatta, C. M. Sulaiman, atau D. M. Suwarno. Dan jawaban yang tepat adalah A. Cipto Mangunkusumo. Soal nomor 7. Pada kelanjutannya, organisasi Budi Utomo mulai terjun ke dunia politik pada tahun A. 1914, B. 1915, C. 1916, atau D. 1917. Dan jawaban yang tepat adalah B. 1915. Soal nomor 8. Semangat nasionalisme mulai bergelora dalam tubuh bangsa Indonesia setelah terjadi pendirian Budi Utomo. 3 tahun setelah itu mulai bertebaran organisasi baru seperti Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh A. M. Sulaiman, B. Hos Cokro Aminoto, C. Tirto Adi Suryo, atau D. M. Suwarno. Dan jawaban yang tepat adalah C. Tirto Adi Suryo. Soal nomor 9. Dalam Kongres Sarekat Dagang Islam SDI di Solo pada tahun 1912 disepakati bahwa ketua SI adalah A. M. Sulaiman, B. Hos Cokro Aminoto, C. Tirto Adi Suryo, atau D. M. Suwarno. Dan jawaban yang tepat adalah B. Hos Cokro Aminoto. Soal nomor 10. Pada tanggal 26 Oktober sampai 2 November tahun 1919 di Surabaya telah terjadi Kongres Pemuda 4 yang menghasilkan A. Sarekat Islam lebih fokus pada pergerakan perlawanan untuk menentang kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat. B. Sarekat Islam lebih fokus pada pergerakan perekonomian kebudayaan yang ada dalam masyarakat. C. Sarekat Islam lebih fokus pada pendidikan dan ekonomi madrasah. D. Sarekat Islam lebih dominan untuk menyebarkan agama Islam. Dan jawaban yang tepat adalah A. Sarekat Islam lebih fokus pada pergerakan perlawanan untuk menentang kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat.
Soal nomor 10. Indis C. Partij didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai yang bertempat di A. Jakarta, B. Semarang, C. Surabaya, atau D. Bandung. Dan jawaban yang tepat adalah D. Bandung. Soal nomor 12. Meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air berlandaskan jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Kalimat tersebut merupakan tujuan A. Budi Utomo, B. Sarekat Islam, C. Indis C. Partij, atau D. Trikoro Darmo. Dan jawaban yang tepat adalah C. Indis C. Partij. Soal nomor 13. Perhatikan nama-nama di bawah ini. 1. Dr. Wahidin Sudirohusodo, 2. Sutomo, 3. Hos Cokro Aminoto, 4. Dowes Dekker, 5. Cipto Mangunkusumo, 6. Suwardi Suryaningrat. Yang termasuk pendiri dari Indis C. Partij adalah A135, B456, C345, atau D235. Dan jawaban yang tepat adalah B. 4, 5, dan 6. Soal nomor 14. Pergerakan perjuangan berbasis organisasi melatar belakangi kebangkitan nasional dengan bermunculan organisasi pemuda dari berbagai daerah di Indonesia dengan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia. Hal ini terinspirasi oleh berdirinya sebuah organisasi pertama yang modern bernama A. Sarekat Islam, B. Budi Utomo, C. Trikoro Darmo, atau D. Indis C. Partij. Dan jawaban yang tepat adalah B. Budi Utomo. Soal nomor 15. Organisasi kepemudaan yang cukup besar ialah Jong Sumatra Nenbon, yaitu organisasi kepemudaan asal Sumatera yang tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa asal Sumatera, mengajari mahasiswa untuk menjadi seorang pemimpin dan mengembangkan budaya Sumatera. Di antara pemimpin Jong Sumatra Nenbon adalah A. E.F.E. Dowes Dekker, B. Wikana, C. Bahdir Johan, atau D. Nasir Pamuncak. Dan jawaban yang tepat adalah D. Nasir Pamuncak. Soal nomor 16. Ketua Kongres Pemuda 1 adalah A. Muhammad Yamin, B. Dr. Sutomo, C. Insinyur Soekarno, atau D. Muhammad Tabroni. Dan jawaban yang tepat adalah D. Muhammad Tabroni. Soal nomor 17. Membantu orang tua dan orang lain yang membutuhkan merupakan pengamalan Sumpah Pemuda dengan nilai A. Kekeluargaan, B. Nilai patriotisme, C. Nilai gotong royong, atau D. Nilai persatuan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Nilai gotong royong. Soal nomor 18. Suatu pagi Sehan bertengkar dengan Zahran gara-gara mempertahankan pendapatnya masing-masing, sehingga terjadilah perselisihan. Namun perselisihan itu tidak lama. Keduanya pada akhirnya berdamai dan saling memaafkan. Perbuatan Sehan dan Zahran merupakan pengamalan nilai Sumpah Pemuda. A. Nilai tanggung jawab, B. Nilai cinta damai, C. Nilai kekeluargaan, atau D. Nilai persatuan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Nilai kekeluargaan. Soal nomor 19. Perhatikan kalimat di bawah ini. 1. Mau menjenguk orang sakit. 2. Saling membantu dalam kebaikan. 3. Tidak menjelek-jelekan orang lain. Kalimat di atas merupakan contoh pengamalan Sumpah Pemuda yang mengandung nilai A. Kerukunan, B. Kerjasama, C. Cinta damai, D. Tanggung jawab. Dan jawaban yang tepat adalah A. Kerukunan. Soal nomor 20. Nusantara merupakan tempat berlindung dan tanah air yang wajib kita bela dan pertahankan. Sebagai seorang pemuda dan pemudi, jangan sampai kita biarkan Nusantara ini terpecah belah akibat serangan asing maupun karena ulah diri kita sendiri. Aspek tersebut merupakan aspek dalam Sumpah Pemuda. A1 tanah air, B1 nusa, C1 bahasa, D1 bangsa. Dan jawaban yang tepat adalah B1 nusa. Soal nomor 21. Berikut adalah implementasi dari nilai dan semangat Sumpah Pemuda yang dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika.
A. Seluruh pemuda berlomba-lomba untuk berkreativitas dan berimajinasi untuk membuat lambang negara. B. Seluruh pemuda berlomba-lomba memajukan daerahnya masing-masing sebagai bentuk kebanggaan terhadap kebudayaannya sendiri. C. Dengan yang lain untuk memperoleh penghargaan dari pemerintah. D. Seluruh pemuda dan rakyat wajib untuk bersatu dalam rangka perjuangan memajukan bangsa Indonesia. Dan jawaban yang tepat adalah D. Seluruh pemuda dan rakyat wajib untuk bersatu dalam rangka perjuangan memajukan bangsa Indonesia. Soal nomor 22. Rasa kecintaan dan kesetiaan seseorang pada tanah air dan bangsanya, kekaguman pada tata cara kebiasaan, kebanggaan terhadap sejarah dan kebudayaannya, dan sikap dharma demi kesejahteraan bersama merupakan pengertian dari A. Nasionalis, B. Demokrat, C. Patriotisme, atau D. Pahlawan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Patriotisme. Soal nomor 23 yang termasuk contoh nilai patriotisme adalah A. Ikut serta dalam kegiatan upacara bendera, B. Tidak suka bertengkar dengan siapapun, C. Saling menyayangi dengan sesama warga, atau D. Mau bekerja sama dan tolong-menolong dengan yang lain. Jawaban yang tepat adalah A. Ikut serta dalam kegiatan upacara bendera. Soal nomor 24. Sebagai kepala desa, Pak Aziz kerap berkunjung ke sekolah dan memberikan pengajaran terhadap siswa-siswi. Selain itu juga Pak Aziz membuka kelompok belajar bersama yang dilakukan pada hari Rabu dan Sabtu sore yang bertempat di gedung balai desa. Kegiatan tersebut banyak diikuti oleh seluruh siswa yang tidak mengenyam bangku sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Pak Aziz memiliki A. Komitmen kebangsaan, B. Semangat kebangsaan, C. Nasionalisme, atau D. Patriotisme. Dan jawaban yang tepat adalah A. Komitmen kebangsaan. Soal nomor 25. Divide et impera merupakan politik yang diterapkan oleh pihak Belanda dengan tujuan untuk merebut kekuasaan di Indonesia. Pengertian divide et impera adalah A. Politik balas budi, B. Politik adu domba, C. Politik kriminalisasi, atau D. Pendekatan politik. Dan jawaban yang tepat adalah B. Politik adu domba. Soal nomor 26. Di bawah ini adalah merupakan kerajaan yang menjadi korban kebijakan politik divide et impera. A. Kerajaan Cirebon, B. Kerajaan Demak, C. Kerajaan Malaka, atau D. Kerajaan Banten. Dan jawaban yang tepat adalah D. Kerajaan Banten. Soal nomor 27. Pemuda yang menyampaikan keputusan rapat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta adalah A. Khairul Soleh dan Wikana, B. Ahmad Subarjo dan Khairul Soleh, C. Darwis dan Wikana, atau D. Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Dan jawaban yang tepat adalah C. Darwis dan Wikana. Soal nomor 28. Belanda mengakui keberadaan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sejajar dengan negara-negara lain terjadi pada tahun A. 1945, B. 1947, C. 1949, atau D. 1952. Dan jawaban yang tepat adalah C. 1949. Soal nomor 29. Romusa merupakan sistem kerja paksa yang terjadi pada masa pemerintahan A. Belanda, B. Jepang, C. Portugis, atau D. Inggris. Dan jawaban yang tepat adalah B. Jepang. Soal nomor 30. Pembentukan perundang-undangan bahwa sumber dasar segala hukum adalah Pancasila. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor A 12 Tahun 2011, B 13 Tahun 2011, C 14 Tahun 2011, atau D 15 Tahun 2011. Dan jawaban yang tepat adalah A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Soal nomor 31. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh A. Ismail Marzuki, B. R. Kusbini, C. Ibu Sud, atau D. W.R. Supratman. Dan jawaban yang tepat adalah D. W.R. Supratman.
Soal nomor 32. Lagu Indonesia Raya mulai dinyanyikan pada tanggal A. 28 Oktober 1908, B. 28 Oktober 1918, C. 28 Oktober 1928, atau D. 17 Agustus 1945. Dan jawaban yang tepat adalah C. 28 Oktober 1928. Soal nomor 33. Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. Pasal 36, B. Pasal 36B, C. Pasal 36C, atau D. Pasal 36D. Jawaban yang tepat adalah B. Pasal 36B. Soal nomor 34. Berikut ini merupakan kerajaan yang menggunakan panji merah putih atau dwi warna adalah A. Majapahit, B. Demak, C. Kutai Kartanegara, atau D. Banten. Dan jawaban yang tepat adalah A. Majapahit. Soal nomor 35. Dasar hukum bendera merah putih sebagai bendera negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. Pasal 33, B. Pasal 34, C. Pasal 35, atau D. Pasal 36. Dan jawaban yang tepat adalah C. Pasal 35. Soal nomor 36. Ketentuan dalam memasang bendera merah putih diatur dalam pasal A. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, B. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, C. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, atau D. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dan jawaban yang tepat adalah D. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Soal nomor 37. Bendera merah putih merupakan bendera kebangsaan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, ada aturan dalam memasang bendera tersebut. Di bawah ini yang merupakan larangan terhadap bendera merah putih adalah A. Dipasang pada kendaraan dinas, B. Perayaan agama atau adat istiadat, C. Pertandingan atau perlombaan olahraga, atau D. Mencetak dan menulis huruf atau angka Arab pada bendera. Dan jawaban yang tepat adalah D. Mencetak dan menulis huruf atau angka Arab pada bendera. Soal nomor 38. Makna burung Garuda pada zaman dahulu melambangkan A. Keadilan, kecerdasan, keberanian, dan kedisiplinan, B. Kebajikan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan, C. Kebajikan, pengetahuan, kekerasan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan, atau D. Kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Dan jawaban yang tepat adalah D. Kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Soal nomor 39. Usulan rancangan lambang negara yang diterima adalah usulan dari A. Muhammad Yamin, B. Sultan Hamid II, C. Muhammad Nasir, atau D. Ki Hajar Dewantara. Dan jawaban yang tepat adalah C. Muhammad Nasir. Maksudnya B. Sultan Hamid II. Soal nomor 40. Garuda Pancasila mulai diresmikan sebagai lambang negara Indonesia pada tanggal A. 21 Februari 1950, B. 1 Juni 1950, C. 11 Februari 1950, atau D. 12 Februari 1950. Dan jawaban yang tepat adalah C. 11 Februari 1950. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.